Bagian Psikologis Polda Sumbar, kunjungi rumah Septia Adinda korban mutilasi yang merupakan rangkaian dari korban pembunuhan berencana di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat, 20 Juni 2025. Tim Psikologis Polda Sumbar yang dipimpin oleh Ibtu Nina, datang ke lokasi bersama sejumlah anggota Polda didampingi personel Polres Padang Pariaman. Terlihat Ibtu Nina sesampai di rumah duka, langsung menemui kedua orang tua korban bernama Septia Adinda di bawah tenda biru yang masih terpasang. Mereka bertiga terlihat berbincang dengan penuh emosional, dengan pendekatan yang hati-hati. Wajahnya ibunya terlihat sembab akibat terpikirkan kejadian nahas yang menimpa anaknya. Beberapa kali ibu dari Septia Adinda menyeka air mata yang membasahi wajahnya. Ibtu Nina mencoba menguatkan kedua orang tua korban, dengan mendengar cerita kedua orang tua yang sahut menyahut berbincang. Dalam perbincangan yang penuh emosional tersebut, beberapa kali ayah korban sempat tersulut emosi bercerita. Melihat tindak tanduk suaminya, ibu korban mengatakan bahwa memang sejak mengetahui kabar anaknya dimutilasi, emosinya tidak stabil. Terdengar dalam percakapan tersebut, ibu korban menyebut ayahnya sejak mengetahui kabar tersebut sulit untuk makan. Kami berusaha untuk menguatkan korban, mendengarkan ceritanya guna memberikan penguatan secara emosional, ujar Ibtu Nina. Ia berharap pihak keluarga bisa menerima kejadian yang sangat pahit dan menyedihkan ini. Sebelumnya diberitakan kasus pembunuhan keji yang dilakukan oleh pria berinisial SJ, 25, di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, menggegerkan masyarakat. Polisi mengungkap bahwa SJ diduga merupakan pelaku pembunuhan berantai yang telah merenggut 3 nyawa dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menegaskan bahwa aksi yang dilakukan SJ tergolong sebagai pembunuhan berantai. Sudah 3 korban yang menjadi sasaran pembunuhan. Kasus ini sudah masuk kategori pembunuhan berantai, ujar Kapolres dalam konferensi pers, Kamis, 19 Juni 2025. Dijelaskan, 2 korban pertama dibunuh sekitar setahun lalu dan jasadnya telah dievakuasi. Sedangkan korban ketiga, Sa, dimutilasi pada Minggu, 15 Juni 2025. Ketiga korban tewas dengan motif dan cara yang berbeda. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam aksi sadis ini. Pemeriksaan terhadap SJ dilakukan secara intensif guna mengungkap motif serta pola pembunuhan.